البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم atas firman wa kana rabbuka basira. Apa yang mau bersabda dan Rasul itu maha melihat. Ayat yang kedua adalah wa nablughum bis-sadwa fa'ilin atau wa ilaina turja'un. Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kami lah yang akan dikembalikan. Baik. Naskah al-Arabiya wa Tabi'i. Kita masuk pada surat yang ke-74. Keutamaan orang-orang fasik dari umat ini. Al-Hadithul Hadi wal Arba'un Rasulullah. Hadis yang ke-141. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu yang menyatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fuqara al-muhajirin yasbiquna dunya yawmal qiyamati ila jannah." Sesungguhnya orang-orang fakir dari kalangan muhajirin akan mendahului orang-orang kaya pada hari kiamat menuju ke surga di arba'ina khalifan, di arba'ina anas, 40 tahun. Qalu fa inna nasir la nas'alu syai'a. Maka para tabi ini yang mengeluh kepada Abdullah bin Amr atas kekurangan harta benda di masa itu, mereka menyatakan, "Maka jika demikian, kami akan bersabar dan kami tidak akan meminta sesuatu apapun." Hadis itu al-fadl bima bil ummah wa asiyana fuqara khusus. Ini menunjukkan keutamaan umat ini, terutama yang fakirnya. Umat adalah umat ketiga, itu dari kalangan muslim. Kalau fakir yang kafir ya rugi tentunya. Tapi yang fakir yang muslim. Baik, kalau muslim. Al-Hadis Sani wal Arba'un ba'da an Abdullah bin Amr bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Rasulullah yang arba'ina khalifah." Orang-orang fakir dari umatmu akan masuk ke dalam surga sebelum orang kaya yang di antara mereka dari mereka sebanyak 40 tahun, lebih awal 40 tahun. Rasulullah saya Abdullah bin Umar menyatakan, "Wahai Rasulullah, sifatkanlah mereka untuk didapatkanlah pada sifat mereka." Kemudian satu siabuhum, mereka adalah orang-orang yang pakaiannya itu kotor. Baik, bukan maksudnya adalah sengaja mengotori pakaian, tetapi ini menunjukkan perhatian mereka kepada akhirat lebih besar daripada perhatian mereka kepada dunia. Kesibukan mereka untuk menyucikan raga dan pakaian mereka. Baik. Jelas, kalau raga dan pakaian kita diperintahkan untuk menyucinya, untuk membersihkannya sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi dan keluarga Nabi serta keumuman sahabat. Apalagi masalah kejiwaannya. Allah Ta'ala berfirman, "Wasiyabaka fatahhir," dan pakaianmu maka sucikanlah dia. Baik. Asy-sya'isatu ru'usuhum. Rambut kepala mereka itu kusut masai. Hadis yang lain mengatakan apa? Man kana lahu sya'run falyukrimhu. Hadis hasan. Barang siapa memiliki rambut, hendaknya dia memuliakannya. Yaitu apa? Menyisirnya, menyikatnya. Tetapi bukan setiap hari menyikatnya. Yaitu apa? Mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali, dan sebagainya. Untuk menggabungkan dalil-dalil yang ada di dalam bab ini. Alladzina la yu'dzanu lahum 'alas suddad. Mereka adalah orang-orang yang tidak diberi izin
untuk masuk ke pintu-pintu yang tertutup. Thayyib. Ai laudaqul abwab wasta'dzanu lidukhul lam yuftah lahum wa lam yu'dzan lahum kama dzakarahu asy-syurrah. Maknanya adalah kalau mereka mengetuk pintu-pintu yang tertutup, ini sudat, pintu-pintu yang tertutup, mereka minta izin untuk masuk, mereka tidak diizinkan untuk masuk. Lima yaron nasfihim minad dana'ah wal faqr. Disebabkan karena orang-orang melihat mereka ini dari golongan rendah, dari golongan orang-orang yang fakir. Sehingga kalau mengetuk pintu tidak diizinkan. Inilah yang justru akan masuk surga lebih awal. Wala yankihuna al-mutanaimat. Mereka tidak menikahi para wanita yang bernikmat-nikmat. La yatazawwajun walau khatabul mutanaimati minan nisa lam yujabu. Kama dzukira fi asy-syuruhat. Maksudnya adalah mereka tidak menikahi para wanita yang kaya, bukan mereka mengharamkan itu, tapi apa? Seandainya mereka melamar merisik wanita-wanita yang kaya, mereka lamarannya itu ditolak. Dianggap ini golongan rendah. Seperti yang sering disebutkan di dalam ucapan orang-orang Yaman. Kalau yang melamar itu orang kaya, langsung wanitanya bergembira dan ceria. Tapi kalau yang melamar adalah orang miskin, wanitanya bilang saya istikharah dahulu. Mestinya istikharah dalam segala keadaan lah. Yu'tuna kullalladzi alaihim wala yu'tauna kullalladzi lahum. Mereka memberikan segala sesuatu yang menjadi kewajiban atas mereka. Diberi kewajiban apa? Mereka tunaikan. Namun mereka tidak diberi apa yang menjadi hak mereka. Sehingga apa? Ya serba kekurangan, menjadi orang-orang fakir di dunia. Namun mereka bersabar dan mereka masuk surga mendahului orang-orang kaya. Rawahu Tabrani fil Awsat wa Shahihul Albani fi Shahih Targhib wa Tarhib. Al-Haditsu Salis wal Arba'un ba'dal mi'ah 143 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 am nisfi yaum. Ini hadis Abi Hurairah. Orang-orang fakir akan masuk surga sebelum orang-orang kaya. Dalam jarak waktu 500 tahun, yaitu setengah hari. 5 ada? Liqillati amwali al-fuqara wa kasrati sarawatil aghniya. Karena harta orang miskin kan sedikit. Sehingga pemeriksaan sedikit. Ini secara mudahnya. Sementara orang kaya, harta bendanya banyak. Sehingga pemeriksaannya pun menjadi banyak. Menjadi apa? Lama boleh jadi. Thayyib. 500 tahun adalah setengah hari. Hadza kama qala Rabbuna azza wa jalla wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Dan sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu itu bagaikan 1000 tahun dari apa yang kalian hitung. Thayyib. Wa kaifal jam'u baina hadzal hadits wa ma qablah? Bagaimana cara kita menggabungkan antara hadis ini dengan yang sebelumnya? Arba'una yauman Arba'una sanah am khamsumi'ati sanah. Jaraknya itu 40 tahun ataukah 500 tahun. Ada yadullu ala tafawutihim. Ini menunjukkan bertingkat-tingkatnya orang-orang fuqara juga. Ada yang cepat, ada yang agak lambat sedikit. Namun secara jenisnya mereka lebih awal daripada orang-orang kaya untuk masuk ke dalam surga. Thayyib. Walakin hal hadza yadullu ala rif'ati darajatil fuqara'i fil jannah laisa kadzalik. Tapi apakah ini menunjukkan tingginya derajat orang-orang fakir di dalam surga nantinya di atas orang kaya? Tentunya tidak demikian. Wa qad dzakara al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah fi Hadil Arwah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam innama takallama ala as-sabaqiyah fid dukhul lam yatakallam ala rif'ati darajat fi ma bainahum. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan di dalam kitab beliau Hadil Arwah,
Di sini Rasulullah SAW hanya menceritakan tentang masalah siapa yang lebih dahulu masuk surga. Bukan membicarakan tentang ketinggian derajat di antara mereka di dalam surga. Faqad yakunul faqiru asbaq wa awal wa aqdam lidukhulil jannah qabla al-ghani. Boleh jadi orang fakirnya memang lebih awal, lebih dahulu untuk masuk ke dalam surga daripada orang yang kaya. Wal ghani yakunu arfa'a darajatan minhu min ajli kasrati a'malih. Sementara orang kaya boleh jadi nanti di dalam surga lebih tinggi derajatnya daripada orang fakir karena banyaknya amalan-amalan dia. Qala Rabbuna azza wa jalla wa likullin darajatun mimma amilu. Setiap orang akan mendapatkan derajat sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Makin banyak berinfak, kesempatan derajatnya meninggi itu lebih besar daripada yang boleh jadi apa tidak mampu berinfak. Ini dari satu sisi tentunya. Ujung akhirnya bagaimana? Fastabiqul khairat. Memang berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Sedekah 1 ringgit untuk orang fakir mungkin agak berat. Untuk orang kaya 10 ringgit tidak berat. Maka Allah lebih tahu siapa yang pahalanya dilipat gandakan, siapa yang kurang dari itu, dan siapa yang lebih dari itu. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Shahal Albani fi Shahih Tirmidzi. Al-haditsul rabi' wal arba'un ba'dal mi'ah. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tajtami'una yaumal qiyamah. Hadis Abdullah bin Amr, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian nanti akan berkumpul pada hari kiamat. Fayuqal aina fuqara'u hadhil ummah wa masakinuha. Lalu ditanyakan, di manakah orang-orang fakir dari umat ini dan orang-orang miskinnya? Qal fayaqumun. Maka para fuqara wal masakin berdiri. Fayuqalu lahum madza amiltum. Selanjutnya ditanyakan pada mereka, apa yang kalian amalkan? Fayaqulun Rabbana ibtalaitana fasabarna. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, Engkau telah menguji kami, kemudian kami bersabar. Ya, ini kesabaran juga amalan. Sabar tentunya apa? Sesuatu yang sangat berat. Wasabru biya, sebagaimana di Sahih Muslim itu. Hadis Al-Harits Al-Asy'ari. Kesabaran adalah bagaikan cahaya yang panas. Tidak semua orang mampu untuk bersabar, apalagi masalah harta. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Sesungguhnya setiap umat memiliki fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Hadis Ka'ab bin Iyad. Dan sebagaimana ungkapan orang-orang Yaman, kam daqat wa raqat fudulul amwali anaqar rijali. Alangkah seringnya harta yang berlebihan itu mematahkan dan memotong leher-leher para tokoh. Nampak hebat kalau orasi, nampak hebat kalau berceramah. Tatkala terkena fitnah harta, langsung apa? Jadi lembek. Na'udzubillah. Memang ini perlu kesabaran. Fa'ataital amwala wa sultana ghairana. Dan engkau ya Allah memberikan harta dan kekuasaan kepada orang yang selain kami. Kami mendapatkan kesabaran, mereka mendapatkan kesenangan duniawi. Fayaqulullah shadaqtum. Maka Allah berfirman, kalian benar. Qal fayadkhulunal jannata qablan nas. Maka orang-orang fakir miskin masuk ke dalam surga sebelum keumuman orang yang lain. Tentunya ini di kalangan kaum mukminin. Orang kafir tak perlu dibahas, mereka tidak masuk surga, namanya orang kafir. Wa yabqa syiddatul hisabi ala dzawil amwali wassultan. Dan tersisalah kerasnya pemeriksaan terhadap para pemilik harta benda dan kekuasaan. Yang memimpin 10 orang, ya pemeriksaannya sesuai dengan kadarnya. Yang memimpin 1 juta, ya sesuai kadarnya. Yang memimpin 1 miliar, ya tinggal hitung-hitung sendiri. Berapa lama nanti di padang mahsyar. Wallahul musta'an. Tayyib. Qalu fa'ainal mu'minuna yawma'id. Para sahabat bertanya, maka kaum mukminin pada hari itu ada di mana? Qal yudha'u lahum karasiyyu min nur. Rasulullah menjawab, akan diletakkan untuk mereka kursi-kursi dari cahaya. Kaum mukminin dengan level yang beraneka ragam tetap dimuliakan oleh Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala berfirman apa? Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Orang-orang yang bertakwa itu di atas orang kafir pada hari kiamat. Tetap saja orang mukmin itu derajatnya tinggi, orang kafir di bawah. Wa tudhallilu alaihimul ghamam. Mendung atau awan menaungi mereka, melindungi mereka dari panasnya matahari di padang mahsyar. Yakunu dzalikal yaumu aqsara 'alal mu'minin min sa'atin min nahar. Jadilah hari kiamat itu lebih pendek bagi kaum mukminin daripada sesaat dari waktu siang. Sa'ah qita'atun minal awqat. Sa'ah artinya potongan waktu. Berapa lama? Wallahu a'lam. Ini untuk orang mukmin, waktunya dipercepat sehingga mereka tidak berlama-lama menderita di padang mahsyar. Kalau orang kafir ma'ruf, harinya dijadikan apa? Panjang sekali. Thayyib. Yaitu apa? 50.000 tahun. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah dan Abi Dzar itu. Seharinya adalah 50.000 tahun. Na'udzubillah. 200 tahun aja banyak orang yang tak sabar hidup. Susahnya hidup 200 tahun. 260 lah. Thayyib. Allah Ta'ala berfirman, ka'annahum yauma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atam min nahar. Seakan-akan mereka pada hari di mana mereka melihat apa yang dijanjikan pada mereka itu, mereka merasa mereka tidak tinggal di dunia kecuali sesaat dari waktu siang semata. Menunjukkan betapa pendeknya kesenangan orang kafir di dunia. Itu pun kesenangan yang penuh dengan penderitaan juga. Orang kafir pun menderita di dunia. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Seakan-akan mereka pada hari di mana mereka melihat hari kiamat, mereka tidak tinggal di dunia kecuali hanya di waktu petang atau waktu pagi saja. Rasanya cuma singkat sekali di dunia itu. Ini untuk orang kafir. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihih wa Tabrani fil kabir wa hasanahul Albani fi ta'liq. Taib ila akhiril kalam. Ilahuna wallahu a'lam.